Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini aku mau buat video tutorial cara membuat bantal menyusui ya Mams. Nah, fungsi dari bantal menyusui yaitu merupakan salah satu kunci keberhasilan program ASI, di mana dengan bantal ini dapat mendukung mams dan si kecil dalam proses menyusui dan memberikan rasa nyaman di setiap aktivitas. Jadi pastinya kegunaan bantal menyusui adalah membantu dan memberi rasa nyaman saat menyusui. Nah, ikuti terus ya mam tutorialnya, jangan pernah di skip videonya. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya. Cus, mari. Nah, di sini aku udah buat polanya ya, Mams. Pola untuk bantal menyusui. Cuman di sini aku buat setengah lingkaran. Nah, jadi di sini untuk tinggi dari polanya itu 60. Ini kayak gini, dan untuk lebarnya itu aku buat ukurannya itu 40 ya, Mams. Nah, setelah polanya udah jadi, di sini aku polanya itu kan tanpa kampu. Jadi saat disimpan di atas kain, polanya itu kita harus gunting kainnya itu melebihi 1 cm ya Mams, karena untuk kampu jahitnya. Jadi caranya itu sama seperti biasa, kainnya itu kita buat 4 lipatan ya, karena kan dilipat 2 karena untuk di posisi depan, atas sama bawah. Oke, nah kedua bahan yang kita siapin yaitu ada resleting. Ini resleting ukurannya itu 95 cm ya Mams. Karena di sini aku mau buat sarung bantal menyusui kan, jadi harus pakai resleting, jadi bisa dibuka-buka resletingnya. Jadi kalau mau dicuci sarungnya itu lebih gampang. Ini harus panjang ya, jadi saat memasukkan isi bantal menyusuinya itu lebih mudah Mams kalau kita buat lebih lebar resletingnya. Dan yang kedua kita harus siapin tali webbing, ini untuk mengkaitkan mengkaitkan di pinggang, dan ini ukuran kecil. Dan itu jangan lupa ya untuk baklesnya itu nih, itu yang ukuran 2,5 cm aja. Itu aku beli belanjanya semuanya di Shopee. Nah, jadi pertama-tama seperti biasa kita itu satuin bagian atas dan bawahnya. Jadi tadi udah digunting kainnya itu kan, kita buat bagian atas bawahnya disatuin. Nah, ini kita masukin dulu. Nah, untuk pengaitnya ya Mams, itu kita masukin di bagian bawah ya. Nah, ini kayak gini caranya. Itu kita simpan di bagian bawah untuk bagian pinggang. Jangan lupa dijahit kuat ya Mams, jadi jahitnya itu dibolak-balik. Oke, seperti biasa kita jahit keliling aja, tapi jangan lupa ntar di sisi satunya kita masukin lagi tali webbingnya. Nah, di sini aku arahin kameranya jadi biar lebih gampang melihatnya. Nah, ini di bagian sisi satunya. Jadi tadi tali webbing yang ukuran 20 cm itu kita masukin. Nih, sama seperti tadi ya, caranya dijahit kuat juga, jadi biar nggak lepas. Nah, kita jahit keliling, tapi ingat jahit kelilingnya itu sampai batas resleting ya Mams. Jadi kita itu sudah hitung dulu batas resleting itu sampai kemana, dari mana sampai kemana. Dan kalau ada label produk kita itu boleh dijahit ya Mams. Di sini aku karena label produk aku udah habis, jadi aku nggak masukin. Ya udah nggak apa-apa, untuk kali ini aku tanpa masukin label produk aku yaitu Hervey Shop. Nah, jadi kayak gini ya Mams. Nah, ini bagian yang terbuka itu nanti kita akan pasang resleting. Nah, ini kita cobain dulu untuk bagian pinggangnya itu. Nah, kayak gini ya Mams. Jadi untuk bagian tali webbingnya itu kita jahit tuh di bagian dalam. Nih kayak gini. Nah, jadi itu fungsinya biar saat kita simpan di pinggang, kita itu bisa atur jarak pinggangnya itu mau seterik mana di pinggang kita. Jadi kalau seandainya kurang masih longgar-longgar, kita tarik aja ya, kayak kita pakai tas lah Mams, kayak gitu sih caranya. Nah, ini resletingnya di sini aku kan buat belinya itu yang meteran, jadi udah aku gunting. Dan untuk kepala resletingnya itu kita pasang dulu ya Mams. Di sini aku pakai warna putih, dengan ukuran resletingnya itu aku pakai ukurannya 3 cm. Kalau untuk jahit resleting sih seperti biasa ya Mams. Kalau aku sih caranya itu aku jarum pentulin dulu satu persatu sampai sekeliling, karena itu lebih mempermudah cara aku untuk pasang resleting. Nah, jangan sampai salah ya cara pasang resleting itu. Ingat giginya itu harus
bagian saat dibalik itu dia di bagian atas. Jadi biar ketemu gigi yang kanan sama gigi yang kiri. Di sini aku pasangin satu persatu ya mams. Aku itu kalau jahit resleting memang kayak gitu nih, kayak gini ya. Nah, untuk menjahitnya itu, jadi tadi kan kita ada pasang resleting. Jangan lupa kita harus ganti giginya dulu, ganti gigi untuk jahit mesin jahitnya. Yaitu kita pakai bukan gigi sepatu, maaf, ganti sepatu sebelah ya, ganti sepatu sebelah untuk menjahit resletingnya. Oke, kita tinggal jahit aja ya mams. Jangan lupa untuk menjahit itu di awal dan di akhir harus dikunci mati. Jadi biar jahitannya itu nggak mudah lepas ya. Nah, ini di sini aku mau buat cara biar jahitnya itu lebih rapi. Jadi setelah kita udah pasang jarum pentul, di sini jarum pentulnya itu kita balik, nih kayak gini maps. Lalu jarum pentul yang di bagian bawah itu kita tarik. Nah, yang ini kita tarik, kita ambil dan kita jahit di atas dan kita simpan di atasnya. Nih kayak gini ya maps. Jadi setelah kita pasang jarum pentul keliling, lalu kan kita mau ngambil bagian yang rapinya itu ya, nih kayak gini kan. Nah, ini kita lipat, kita ambil lagi jarum pentulnya, kita susukin lagi di bagian atas. Nah, ntar bagian atasnya itu kita jahit mams. Nah, jadi bukan kayak gini ya mams ya, tapi kita udah buat kayak gini. Pertama jarum pentul semua kita lipat. Nah, kayak gini kita ambil lagi jarum pentul, lalu kita tusuk, jadi biar nggak geser kainnya, dan seterusnya seperti itu. Di sini aku jarum pentulin itu untuk di sisi kanan sama sisi kiri. Jadi aku itu nggak langsung jahit di mesin, langsung aku jahit di mesin karena takutnya itu nggak rapi. Nah, setelah kita udah jahit kelilingnya itu, nah ini kita mau isi dulu bagian dalamnya. Nah, ini kan sarungnya, yang tadi itu bagian isinya. Untuk bagian isinya itu ukurannya sama, cuman di situ aku polanya aku nggak pakai kampu, aku langsung jahit di bagian polanya. Cuman kalau untuk sarungnya itu setelah jahit di kain itu aku tambahin aku tambahin kampu 1 cm. Jadi selisih antara sarung sama dalaman itu cuma 1 cm aja mas. Dan untuk dalamannya itu yang motif LV coklat itu aku juga pakai resleting ya mam bagian atas. Kenapa? Biar lebih rapi dan lebih mempermudah kita setelah udah diisi. Karena biasanya kalau dijahit saat udah diisi silikonnya itu kadang agak jahitan itu karena kurang rapi mam, dan aku nggak suka banget. Nah, di sini aku pakai silikonnya itu 1 kilo ya mam. Di sini aku belanjanya itu di Shopee. Nah, ini kita masukin aja sedikit demi sedikit. Itu si Afifanya bantuin aku isi silikon ya mam. Saya biasalah kalau anak perempuan maunya itu ikut campur terus, dan dia memang anaknya itu suka sih ngebantuin aku. Tapi terkadang dia itu bantu aku tuh jadi lama kerjaannya, bukan tambah cepat tapi jadi tambah lama. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya pelan-pelan dia udah bisa bantu mamanya ya. Ntar siapa tahu makin gede makin pinter, makin rajin. Nah, ini isinya itu sedikit-sedikit ya mams. Kenapa? Biar padat di semua bagian dan terisi dengan sempurna. Nah, ini sudah selesai aku resletingin. Nih kayak gini mams. Nah, jadi ini bagian dalamnya udah jadi. Nah, tinggal aku masukin sarungnya aja. Kayak gini
kalau resletingnya itu lebar, jadi kita masukinnya itu gampang. Dan customer yang pesan itu juga senang, jadi nggak ribet. Kalau terlalu kecil ntar kasihan bantalnya itu harus ditekan-tekan, tapi kalau ini kan nggak perlu. Nih kayak gini mams. Nah jadi cara penggunaannya itu kayak gini ya. Nah ini kan ada bagian U itu yang bagian bawah, nah itu kita simpan di bagian pinggang. Nah, kayak gini kita masukin pinggang. Nah itu untuk bagian pinggangnya ya, yang tadi aku pegang ini. Oke ini kayak gini, terus kita simpan bayinya itu di atas. Nah jadi lebih mempermudah si ibunya itu untuk menyusui anaknya. Kayak gini ya fungsinya. Kalau zaman dulu itu kan aku waktu masih kecil-kecil, anak aku itu aku pakai bantal sampai 2-3 bantal. Ya zaman dulu juga nggak ada kayak gini ya mams, nggak tahu info-info deh. Tapi sekarang itu informasi itu banyak, dimanapun kita bisa tahu info-info terupdate untuk perlengkapan bayi. Nah tadi fungsi dari untuk apa ya, baklesnya itu ya kayak gini mams. Jadi biar lebih bisa kita mengatur ikatan pinggangnya itu. Jadi mau lebih seterik mana sih di bagian pinggang kita. Nah ini fungsinya. Dan di sini aku jualnya itu 130.000 ya mams untuk bantal menyusuinya itu udah dapat isinya, udah sama sarungnya dan ada baklesnya. Tapi kalau customer aku pesan tanpa sarungnya itu nggak terpisah dan tanpa pengait itu, aku jualnya 100.000 aja karena kan dia langsung nyatu sama isi. Jadi aku itu bervariasi sih mam kalau jual produk, tergantung kebutuhan customer, mau yang nyatu atau terpisah tergantung dari customernya, karena kan di Healthy Shop bisa request sesuka hati. Nah mam sudah jadi. Nah semoga customer aku puas. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Maafin anak aku ya mam. Nah jadi ini sudah selesai ya, aku buat tutorialnya itu sangat simpel dan mudah ya. Kalau yang bagi moms kalau kurang mendetail aku minta maaf, kekurangan dan kelebihannya aku minta maaf. Nah semoga video aku bermanfaat. Oke mam, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.